Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya selalu berharap Bapak Ibu saudara-saudara dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Pada hari Rabu yang lalu kita sudah membahas tentang Abraham dari sisi keberaniannya meninggalkan kemapanan dan tinggal dalam ketidakpastian, hanya dengan mengandalkan iman kepada Tuhan. Nah, hari ini kita masih membahas tentang Abraham, tetapi dari sisi yang lain, seperti juga kita, Abraham pun butuh waktu untuk mematangkan imannya. Nah, saudaraku, hampir dalam segala hal Abraham menunjukkan sisi imannya yang sangat luar biasa. Tetapi memiliki iman yang teguh bukanlah hal yang instan, yang tiba-tiba, yang sekonyong-konyong kita peroleh. Ya. Iman yang teguh membutuhkan proses juga. Dan Abraham bukanlah manusia sempurna, ia pun pernah melakukan kesalahan yang besar. Dan ia juga butuh proses untuk memiliki iman yang teguh. Nah, Alkitab dengan gamblang dan sejujur-jujurnya berbicara tentang itu. Inilah yang bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kesalahan yang pernah dibuat oleh Abraham, Bapak orang beriman itu? Nah, saudaraku, seperti yang kita ketahui bersama, Abram dan Sarai sudah menikah cukup lama. Tetapi sejak awal Alkitab sudah mencatat bahwa Sarai, istri Abraham itu mandul. Kalau kita perhatikan Kejadian 11, saudara-saudara, ayatnya yang ke-30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Namun sebagai pasangan yang normal, orang yang menikah, mereka tentunya punya kerinduan juga untuk memiliki keturunan yang belum juga terlihat tanda-tandanya. Nah, hal itu yang membuat mereka berani untuk meninggalkan semua kenyamanan dan kemapanan. Ia berani meninggalkan keluarganya di Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang sama sekali tidak pernah mereka kenal dan ketahui. Nah, pertanyaannya, untuk apa mereka berangkat? Apakah sekedar mematuhi perintah atau memang ada sesuatu yang lain? Nah, saudara-saudara, mari kita baca Kejadian 12 ayat 1 dan 2 ya. Ini adalah perintah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan seterusnya. Lalu Tuhan menegaskan lagi pada ayatnya yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Saya ulangi, ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Ya memang saudara-saudara bahwa Abraham benar-benar melakukan perintah Tuhan secara murni. Tetapi janji Tuhan itulah yang mendorong mereka juga untuk melakukan sesuatu yang oleh orang-orang di zaman itu disebut sebagai sebuah kebodohan besar. Meninggalkan kemapanan dan memulai hal yang baru di tempat yang tidak dikenal dan diketahui bukanlah perkara mudah. Ya, namun saudara-saudara, setelah sekian lama,
Mereka menanti terpenuhinya janji Tuhan itu. Ternyata belum terwujud juga. Maka muncullah kegelisahan di dalam diri mereka. Bertahun-tahun mereka setelah mendengar perintah Tuhan, mereka kemudian meninggalkan negerinya ke negeri yang akan dituju. Menjalani apa yang memang Tuhan kehendaki. Setelah itu, ya, kalau kita lihat memang ada komunikasi terus dengan Tuhan. Tetapi, apa yang Tuhan janjikan tidak juga muncul. Apa? Keturunan. Selama puluhan tahun menanti bukanlah waktu yang sangat singkat. Tetapi Sarai tidak juga kunjung hamil, sedangkan usia mereka sudah semakin sepuh. Dan usia Sarai sudah tidak muda lagi, sudah tidak mungkin dirinya untuk hamil, apalagi untuk melahirkan. Secara manusiawi pasti mereka berpikir itu. Kalau toh Tuhan akan memberikan keturunan, ya, kalau mendiami suatu negeri, kemudian negeri itu akan dimiliki oleh keturunannya. Lah sedangkan ini nggak punya keturunan. Bagaimana mungkin? Jika anak pun tidak punya, mana mungkin mereka menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak pernah tahu apakah Hagar seorang yang cantik atau bukan. Ya. Alkitab hanya menyatakan bahwa Sarai adalah seorang wanita yang sangat cantik. Cuma Sarai yang diungkapkan itu. Tetapi pada waktu itu, karena setelah bertahun-tahun lamanya menanti keturunan tidak juga muncul, usia juga sudah tidak muda lagi, secara manusiawi mungkin sudah tidak ada kemungkinan untuk bisa hamil, apalagi melahirkan. Lalu dalam benak Sarai muncul ide gila. Demi apa? Ya demi keturunan. Untuk apa dapat keturunan? Ya salah satunya supaya ia akan menjadi pemilik dari negeri yang memang akan Tuhan berikan itu. Lalu ia sampaikan kepada Abraham. Ya, kalau kita membaca Kejadian 16, saudara-saudara. Kejadian 16 ayatnya yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku akan memperoleh seorang anak. Ide gila. Sarai menawarkan hambanya Hagar untuk kemudian menjadi madu. Berharap melalui Hagar ada keturunan. Dan keturunan inilah yang mungkin oleh Sarai itu ya direstui oleh Tuhan dan menjadi pemilik. Sekalipun bukan lahir dari rahim Sarai. Nah, bagaimana respon Abraham? Mendengar tawaran itu, Abraham tidak terkesan menolaknya. Sekalipun tawaran istrinya itu ya dianggap kurang pas. Kenapa kurang pas? Ya kan itu bukan lahir dari Sarai, tetapi lahir dari hambanya. Mungkinkah ia menjadi pewaris dari suatu negeri yang besar? Tetapi menariknya Abraham juga tidak berusaha bertanya kepada Tuhan, tetapi justru cenderung mendengarkan perkataan istrinya. Tidak terkesan menolak, tetapi juga tidak bertanya kepada Tuhan, seakan-akan ia menerima begitu saja. Di sini tidak ada pergumulan itu. Hanya dijelaskan bahwa Abraham menikahi Hagar, lalu Hagar hamil. Dan apa akibatnya, saudara-saudara? Disitulah kemudian mulai muncul masalah.
ya biarpun dia seorang hamba, ya, dia akan menikah dengan majikannya. Ego sebagai seorang perempuan yang telah berhasil memberikan calon anak kepada Abraham, ia mulai merendahkan majikannya, Sarai. Dan lebih ketika Hagar melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Wah, besar kepala. Begitulah jadinya, saudara. Ketika kita hanya memikirkan rencana kita tanpa melibatkan Tuhan, kesalahan akan muncul, sebuah kesalahan akan muncul kesalahan baru. Ketika menyelesaikan persoalan dengan kesalahan, akan muncul kesalahan yang baru. Ketika menyelesaikan sebuah masalah dengan membuat masalah, maka akan muncul masalah baru yang menjadi pelik. Dan pertanyaannya, apa kesalahan terbesar Abraham? Kesalahan terbesar Abraham adalah ketika ia tidak mencari dan mendengarkan suara Tuhan. Ia menerima begitu saja apa yang ditawarkan oleh Sarai. Lebih mendengarkan suara orang lain, dalam hal ini adalah istrinya sendiri, Sarai. Bukankah dalam perjanjian segala sesuatu harus dikomunikasikan dengan Allah Bapa? Tetapi Abraham tidak. Dan memang ini akibatnya cukup fatal, saudara-saudara. Hingga saat ini ada suatu kepahitan dalam keturunan Ismail. Karena walaupun Ismail adalah anak sulung Abraham, tetapi Ishak dan keturunannya lah yang mendapatkan hak prerogatif, yaitu menjadi umat kesayangan Allah. Bukan Ismail. Dengan kata lain, ya sebetulnya Tuhan menolak, lebih memilih Ishak. Dan apa yang menjadi pilihan manusia, yaitu Sarai dan Abraham, apa yang dipikir itu menjadi solusi terbaik, ternyata Tuhan bilang, tidak, tunggu aku. Berapa lama nggak tahu. Nah, andaikan pada waktu itu Abraham lebih dahulu bertanya kepada Tuhan, mungkin saja ide istrinya, walaupun sangat menggoda, tidak akan diterima oleh Abraham. Artinya tidak akan muncul masalah yang memang bertampak cukup luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pelajaran bagi kita adalah jika Abraham saja pernah melakukan kesalahan, maka kita pun juga punya potensi yang sama untuk melakukan kesalahan. Manusia memang tempatnya hilaf. Tetapi, saudara-saudara, ketika kita belajar tentang kesalahan Abraham, bukan berarti kita menjadi excuse, itu menjadi alasan kita untuk membenarkan kesalahan yang akan kita buat, atau kesalahan yang pernah kita buat. Dengan mengatakan bahwa tokoh Alkitab yang besar pun seperti Abraham pernah melakukan hal yang sama. Tidak bisa seperti itu, tetapi kita bisa belajar dari kekeliruan orang lain agar kita tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Justru dengan mengenali sisi kisah Abraham ini, kita bisa belajar untuk menghindar kesalahan yang sama seperti yang telah dilakukannya. Nah, kita bisa belajar, saudara-saudara, dari Tuhan Yesus. Dalam segala hal, ia selalu bergumul bersama dengan Bapa, ia selalu dengar-dengaran dengan Bapa. Setiap saat ia selalu mengambil waktu khusus untuk berdoa kepada Bapa, berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Terutama ketika sesaat lagi ia akan menerima salib. Saudara-saudara, tidak mudah orang menerima penderitaan yang luar biasa, apalagi dia harus berkorban dengan seluruh jiwa raganya dan nyawanya. Sesaat lagi, saat ia akan menerima salib. Sesaat lagi ia harus
menerima, sudah waktunya untuk menerima penderitaan dan kematian. Ia berdoa luar biasa di Taman Getsemani, ditemani murid-muridnya yang tertidur. Kita ingat saudara-saudara doanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kehendak manusiawi, siapa yang boleh dikatakan ya sanggup untuk menerima. Cawan di sini bukan minuman yang memabukkan, tetapi cawan ini adalah tanda lambang penderitaan yang hebat dan kematian. Kalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Jangan seperti yang apa aku kehendaki, tetapi apa yang kau kehendaki. Menyerahkan segala perkara kepada Tuhan. Sekalipun memang Yesus harus menghadapi semua penderitaan yang hebat, bahkan kematian di kayu salib dengan cara yang hina. Berkomunikasi dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Dan untuk menutup ini, saudara-saudara, saya ingin membacakan satu ayat yang mungkin Bapak Ibu sudah ingat, dengar. Dan tentu ayat ini adalah ayat yang cukup dikenal. Saya akan bacakan dari Matius pasal 6, ayat 33 dan 34. Ini pesan untuk kita semua, demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya ulangi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ampuni kami ketika banyak kali Engkau dapatkan sikap kami, perbuatan kami, pikiran kami, keputusan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami lebih tertarik dan menjalankan kehendak kami pribadi, ego kami, keinginan kami. Lebih mendengarkan suara hati kami dibandingkan suara hati Tuhan. Dan akibatnya banyak kekeliruan yang pernah kami lakukan sepanjang kehidupan kami. Karena itu belajar dari pengalaman Abraham. Berikan kami kemampuan Tuhan agar kami tidak terperosok di lubang yang sama. Tetapi sebaliknya, dengan Roh Kudus Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan, kami lebih mengutamakan suara Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami lebih mengutamakan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, agar kami menjadi orang-orang yang taat, benar taat, dan beriman teguh kepadamu di tengah segala situasi yang kami hadapi. Kami ingin berdoa untuk setiap kami dimanapun berada. Kami berdoa untuk keluarga mereka. Di tengah-tengah berbagai pergumulan, Tuhan kuatkan mereka, berikanlah kasih yang menjadi pengikat di dalam kehidupan mereka berkeluarga, hubungan yang baik antara orang tua dan anak, hubungan anak dengan anak, hubungan suami dan istri, sehingga rumah itu benar-benar menjadi home sweet home, bukan house sweet house. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini bergumul tentang masalah ekonomi. Bersyukur Tuhan, kami mendengar banyak yang survive dan mereka bisa mulai merasakan sukacita.
Tetapi kami juga berdoa untuk mereka yang terus berjuang. Kami yakin dan percaya kerja keras tidak akan menipu hasil. Engkau akan memberikan berkat, memberikan karunia pada waktunya, menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kami. Tetapi kuatkan mereka, teguhkan mereka di dalam iman, agar mereka terus berharap kepada Tuhan dan selalu mencari kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, berikanlah kesembuhan melalui obat-obatan, perawatan, dan perhatian cinta kasih dari keluarga. Dan kami berdoa untuk kondisi saat ini. Segala hal yang terjadi seringkali sulit untuk kami cerna. Banyak yang menjadi pertanyaan, tetapi kami ingin percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dan peliharakanlah kami dengan cara-Mu, dan biarlah kami selalu berjalan di dalam kehendak dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa kami. Bersyukur inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian materi ngopi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akan berjumpa lagi pada Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.